Halo guys, kembali lagi di Esensi Film. Kali ini Mamang akan membahas alur film yang berjudul Angel Share yang rilis di tahun 2012. Dibintangi oleh aktor asal Skotlandia Paul Brannigan, film ini menyuguhkan cerita yang lucu dan juga menyedihkan. Film bergenre drama, komedi, dan crime ini sangat cocok untuk kalian saksikan. Sebelum itu, bantu channel ini agar maju dan berkembang dengan klik subscribe. Langsung saja, siapkan mata dan telinga Anda untuk menyaksikan alur dari film ini. Check it out. Bermula dari persidangan orang-orang yang bermasalah, Robbie, Mo, Albert, dan Roy bertemu dan menjalani hukumannya masing-masing sebagai pekerja sosial. Robbie sebagai sosok yang diceritakan di film ini mempunyai background hidup yang bermasalah. Di persidangan dia dihukum selama 300 jam untuk pelayanan masyarakat. Keluarganya memang turut serta mewariskan hidup yang bermasalah ini kepada Robbie. Di hari pertama Robbie dan kawan-kawan melakukan hukumannya sebagai pekerja layanan masyarakat, Harry sang pengawas mendapatkan telepon dari seseorang yang menginformasikan bahwa kekasih Robbie sedang berada di rumah sakit. Dan bergegaslah Harry dan Robbie pergi ke rumah sakit tersebut. Setibanya Robbie dan Harry di rumah sakit, mereka langsung disambut oleh keluarga dari Leonie, kekasih dari Robbie. Dan Robbie langsung diboyong ke tangga darurat untuk diberikan pelajaran dan terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh ayahnya Leonie. Ayahnya sempat berpesan bahwa Robbie harus menjauh dari Leonie dan calon cucunya. Harry menyaksikan apa yang dialami oleh Robbie. Dan dengan rasa empati yang dimiliki oleh Harry, Robbie pun langsung dibantu oleh Harry dengan memperbolehkannya tinggal dengannya sementara waktu. Dan Harry pun memberikan ponsel kepada Robbie secara cuma-cuma agar tetap bisa terhubung dengan kekasihnya Leonie. Karena handphone kepunyaan Robbie turut serta menjadi korban oleh ayahnya Leonie. Thanks a lot, Harry. Kemudian scenes berpindah pada saat Robbie dan Harry sedang sarapan pagi. Tiba-tiba Harry mendapati ponsel berdering, dan ternyata itu adalah Leonie. Langsung saja Harry memberikan ponselnya tersebut kepada Robbie. Ternyata Leonie menghubungi untuk mengabarkan kepada Robbie bahwa ia sudah melahirkan bayi yang dikandungnya, dan bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki. Leonie bercerita bahwa bayi mereka mempunyai mata yang biru, serupa dengan kedua orang tuanya, Robbie dan Leonie. Oh, congratulations, Robbie. Harry pun ikut merasa bahagia atas kelahiran anak pertama Robbie. Merasa ini adalah hari spesial bagi Robbie, Harry pun merayakannya dengan menuangkan whisky dan bersulang untuk Robbie atas kelahiran anak pertamanya. Saat sedang larut dalam kebahagiaan, terlintas dari benak Robbie untuk menamai anak laki-lakinya dengan nama Luke. What's his name? Luke. His name's Luke. Scenes beralih di saat Robbie dan keluarga kecilnya mampir di sebuah kafe. Robbie membuat janji antar sesama lelaki dengan Luke, anaknya, bahwa sang ayah berjanji tidak akan menyakiti orang lain lagi selamanya. We'll never hurt another person as long as I live. Scenes berlanjut di saat hari sedang libur. Harry menyempatkan pergi bersama Robbie dan kawan-kawan untuk mengunjungi tempat penyulingan whisky. Di sana Robbie dan kawan-kawan diperkenalkan oleh guide bagaimana cara pembuatan dan penyulingan whisky dengan sangat rinci. Saat kunjungan selesai, Robbie dan kawan-kawan pun bergegas untuk pulang. Dan pada saat perjalanan menuju mobil, Robbie mencurigai Mo karena dia mendengar suara aneh di dalam tas Mo. Dan pada saat Robbie memeriksa tas dari Mo, ternyata Mo mencuri beberapa botol kecil whisky dari tempat penyulingan tadi. Pengalaman yang diberikan Harry mengajaknya ke tempat penyulingan whisky membuat Robbie seakan mendapatkan keterampilan baru. Robbie mempelajari mengenai whisky dari berbagai sumber seperti buku dan botol kecil yang dicuri oleh Mo. Robbie dan kawan-kawan mencoba menerka mengenai bau dan rasa dari minuman mahal tersebut. Sewaktu senggang, Robbie mengisinya dengan bermain biliar bersama kawan-kawannya. Namun di saat asik bermain, ternyata Robbie harus menerima tamu yang tidak diundang, yaitu Clancy,
Clancy yang dendam terus mengincar Robbie, kemudian adegan saling mengejar pun antar keduanya pun terjadi. Saat Robbie sudah terkepung oleh Clancy dan kawanannya, datanglah Matt dengan mobil yang dikendarainya, kemudian menyuruh Robbie masuk ke dalam mobil tersebut. Di saat keadaan sudah kondusif, Matt menepikan mobilnya untuk berbicara kepada Robbie. Dan terjadilah percakapan yang serius antara Matt dengan Robbie. Untuk kedua kalinya, Matt menyuruhnya agar menjauh dari anak dan cucunya. Kemudian Matt memberikan tawaran kepada Robbie dengan memberikan uang sejumlah $5.000 dan menyuruhnya pergi ke London setelahnya. Hal tersebut membuat Robbie menjadi gundah gulana. Sehari setelah pembicaraan dengan Matt, Robbie bekerja namun dengan semangat yang tidak biasanya. Kemudian Harry melihat dan seakan peka dengan apa yang terjadi pada Robbie. Dan dengan inisiatifnya, Harry mengajak Robbie dan kawan-kawan pergi ke Edinburgh, ibu kota dari Skotlandia, untuk mendatangi acara pertemuan whisky. Sesampainya di sana, Harry dan Robbie menawarkan diri menjadi seorang sukarelawan untuk maju ke depan dan mencicipi segelas whisky, kemudian menggambarkan apa yang dirasakan setelah menyeruput whisky tersebut. Ternyata, bakat Robbie sudah sedikit terasah. Setelah mencicipi whisky itu, Robbie menyebut merek dari whisky tersebut. Walau tebakannya kurang tepat, namun sang pembawa acara yang sekaligus ahli dalam bidang whisky cukup impresif dengan tebakan Robbie. Dan dalam sesi tanya jawab, ada seseorang peserta yang menanyakan kepada pembawa acara tersebut, "Whisky apa yang pernah Anda minum?" Kemudian beliau menjawab bahwa ada whisky tua yang nilainya 10 dari 10 yang akan dilelang minggu depan di tempat penyulingan dan disiarkan oleh pers. Namun si pembawa acara tidak menyebutkan di kota mana acara tersebut diadakan. Pada saat acara pertemuan whisky tadi, diam-diam ada yang memperhatikan Robbie. Kemampuan Robbie menyita perhatian dari seorang kolektor whisky bernama Thaddeus, dan dia pun memberikan kartu namanya. Di saat perjalanan pulang, Mo berbicara dengan Robbie mengenai tempat yang dibicarakan di pertemuan whisky tadi. Mo mengambil kertas dan mempunyai ide untuk menghasilkan uang dari tempat tersebut. Namun Robbie tidak tertarik karena takut jika terkena masalah. Scene selanjutnya, Harry dan Robbie bertemu di salah satu bar. Di sana Robbie merasa stres dan depresi karena keadaannya. Robbie merasa pesimis karena dia tidak bisa keluar dari masalah dan khawatir tidak bisa membahagiakan istri dan anaknya. Robbie berbicara dengan Harry mengenai tawaran yang diberikan oleh ayahnya Leonie, dan sempat berpikir untuk menerima tawaran tersebut. Namun Harry mencegahnya dan menyuruh Robbie berpikir ulang agar Robbie tidak meninggalkan Leonie dan Luke. Robbie merasa bingung dan tiba-tiba menanyakan Harry mengenai whisky tua yang akan dilelang pada saat pertemuan whisky beberapa waktu lalu. Robbie menyebut kota Milk Malt. Di sanalah penyulingan itu berada dan sekaligus acara pelelangannya. Scene beralih ketika Robbie membaca kertas yang dicuri oleh Mo di pertemuan whisky di Edinburgh. Setelah membacanya, Robbie melihat ada kesempatan untuk meraih keuntungan di acara pelelangan tersebut. Robbie dan kawan-kawan akhirnya serius merencanakan untuk pergi ke tempat pelelangan tersebut. Namun Robbie bingung, setelan atau pakaian apa yang pantas dan tidak dicurigai sesampainya di acara tersebut. Akhirnya Albert mempunyai ide agar Robbie dan kawan-kawan memakai pakaian tradisional khas Skotlandia bernama kilt. Alasannya, setiap orang yang memakai pakaian itu akan terlihat seperti orang atau warga yang ramah dan tidak akan diganggu oleh siapapun. Ide pun diterima dan mereka akhirnya berangkat menuju tempat pelelangan tersebut di daerah Milk Malt. Singkat cerita, sesampainya di Milk Malt, Robbie dan kawan-kawan belum mempunyai rencana yang matang. Sampai akhirnya kepercayaan diri dari Robbie datang dan mereka masuk ke dalam tempat tersebut dan mengenalkan diri sebagai komunitas pecinta whisky dari Glasgow. Robbie meminta izin kepada pihak penyelenggara untuk bisa masuk dan melihat acara sebelum pelelangan, yakni mencicipi whisky yang akan dilelang nantinya. Karena sudah mengantongi izin dari penyelenggara, Robbie pun menyusun ide agar bisa menyusup di antara peserta pada saat acara perkenalan whisky nantinya. Robbie menjelaskan kepada kawan-kawannya mengenai rencana yang dibuatnya. Pertama, pada saat proses pengenalan whisky oleh pembawa acara, Robbie meminta kawan-kawannya untuk menutupi dirinya agar Robbie bisa bersembunyi di antara barrel atau tong-tong whisky. Kedua, Robbie akan menunggu di malam hari.
untuk memulai aksinya dan akan mengirimkan pesan terlebih dahulu kepada kawan-kawannya yang berada di luar agar bersiap-siap. Sebelum menyelinap, Robbie sempat bertemu dengan Thaddeus, kolektor whisky yang ada di tempat pertemuan whisky di Edinburgh saat itu. Rencana Robbie berhasil. Dengan bermodalkan selang dan bantuan dari kawan-kawannya, dia berhasil memindahkan whisky yang akan dilelang besok harinya ke dalam 4 botol bir yang telah dikosongkan. Hari pelelangan pun tiba dan Thaddeus beserta kolektor lain ikut bersaing dengan harga lelang yang terus naik. Sampai akhirnya, klien dari Thaddeus tidak bisa menyanggupi nilai whisky di harga 1.150 pound sterling. Dan akhirnya whisky tersebut jatuh ke tangan seorang kolektor sekaligus konglomerat asal Amerika dengan nilai yang sudah disepakati tadi. Melihat Thaddeus akan pulang dengan tangan hampa, Robbie bergegas menghampiri Thaddeus yang sedang duduk di bar. Kemudian, Robbie pun mengeluarkan sebuah botol kecil dari sakunya dan menuangkan isi dari botol tersebut ke dalam gelas Thaddeus. Saat Thaddeus menghirup isi gelas yang dituangkan oleh Robbie, ekspresi muka dari Thaddeus sangat kaget. Thaddeus memahami apa yang Robbie dan kawan-kawan lakukan dan tidak masalah dengan itu. Akhirnya Thaddeus dan Robbie bernegosiasi. Robbie hanya meminta 200.000 dan juga pekerjaan tetap. Thaddeus setuju dan meminta Robbie untuk mengantarkannya ke Glasgow. Saat di jalan pulang dari pelelangan, Robbie dan kawan-kawan tertimpa musibah. 2 dari 4 botol yang dibawa telah pecah karena cerobohan dari Albert. Sempat terjadi ketegangan antara mereka berempat karena mereka berpikir tidak bisa menjual botol yang tersisa kepada Thaddeus. Namun Albert pun kembali memberi ide brilian dengan memberikan istilah ekonomi, yakni metode supply and demand, di mana ada barang langka yang tersisa sedikit, disitulah harga menjadi mahal. Robbie dan kawan-kawan akhirnya bertemu dengan Thaddeus di Glasgow, dan ada sedikit kekhawatiran dari mereka bagaimana jikalau Thaddeus tidak jadi membayarkan botol whisky yang tersisa. Pertemuan pun usai. Dengan harap-harap cemas, kawan-kawan Robbie akhirnya bisa bernafas lega. Mereka mengira Robbie menjual 2 botol yang tersisa dengan harga 100.000 pound, namun ternyata tidak. Robbie hanya menjual 1 botol saja, sedangkan 1 botol lainnya Robbie berikan kepada Harry yang sudah banyak membantu hidupnya. Tidak hanya itu, Robbie juga mendapatkan referensi untuk bekerja dari Thaddeus. Di akhir cerita, dengan uang yang didapat dari penjualan whisky tersebut, Robbie membelikan sebuah mobil van untuk bekal pergi bersama istri dan anaknya, dan mereka akan pindah ke daerah yang direferensikan oleh Thaddeus, tidak jauh dari kota Stirling. Dan disitulah Robbie dan kawan-kawannya akhirnya berpisah dengan senyuman, dan happy ending untuk semuanya. Itulah alur dari film Angel's Share, di mana ada Robbie yang menjadi highlight di film ini, yang berusaha menjadi pria yang bertanggung jawab untuk keluarga dan sekitarnya, yang membuktikan bahwa dia bisa mempunyai hidup yang layak, walaupun kita tidak membenarkan caranya.